Pria kelahiran 1992 ini lumpuh sejak usia 19 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Sejak itulah, kehidupan pria bernama Abraham Ismet SH.MH ini berbalik 180 derajat. Lumpuh bagi Abraham yang biasa dipanggil Boboy adalah ujian hidupnya. Ia tidak menyesali dan tidak akan pernah menggugat Tuhan, karena justru saat ini semangat hidupnya serasa berlipat dan tidak mengenal kata lumpuh. Waktu itu tahun 2012 saya mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil itu karena saya menghindari ada orang keluar dari gang, sehingga saya harus banting setir. Pada saat banting setir itu mobil yang saya kendarai masuk ke dalam got. Nah, got itu membuat mobil saya itu terbalik sampai 3 kali dan saya sendiri kelempar kurang lebih 12 meter dari posisi kecelakaan itu. Awal-awalnya saya sempat pingsan sebentar, kemudian pada saat bangun saya merasakan kaki saya ini panas, nggak bisa digerakkan, dingin, panas dingin gitu, dan punggung saya sakit sekali gitu. Kemudian dicek di puskesmas di tempat kejadian, ternyata tulang punggung saya patah. Waktu itu ditemukan bahwa tulang punggung saya patah dari torakal 11 sampai lumbal 3. Nah, nggak bisa diapa-apakan. Habis itu dokternya waktu itu bilang kemungkinan hidup juga kecil gitu, karena mungkin ada organ dalamnya yang rusak dan nggak bisa diperbaikin gitu organ dalamnya. Jadi waktu itu ngelihat mama nangis tiap malam, papa nangis tiap malam gitu. Jadi timbullah rasa kepercayaan diri, bukan rasa kepercayaan diri ya, apa namanya, rasa pengen berubah gitu, sampai kapan saya mau tidur aja gitu. Yang membuat bangkit dari semangat hidup itu karena ngelihat orang tua. Karena ngelihat orang tua itu kayaknya nggak bosan-bosan gitu, pengen anaknya ini kembali seperti sedia kala, nggak pengen anaknya ini bisa berguna bagi dia gitu. Karena saya sebagai anak pertama di keluarga tentu punya tanggung jawab buat keluarga. Kecelakaan hari itu telah merubah hidup seorang Boboy dari pria yang aktif di berbagai organisasi menjadi seorang laki-laki emosional dan mengurung diri di kamar. Tidak seorang pun bisa menghubunginya karena seluruh akses ditutup, termasuk media sosialnya. Selama lebih dari 2 tahun, tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali hanya terbaring lemah tak berdaya di atas kasur dan sekali-sekali duduk di atas kursi roda. Beberapa tahun kemudian hidup kita pun memang berubah gitu. Hidup kita terfokus sama Bang Boboy, gimana ngerawat Bang Boboy, gimana ngebuat Bang Boboy senang lagi. Istilahnya waktu itu kan Gaby udah mulai kelas 3 SMP, lanjut ke SMA. SMA tuh udah Gaby udah kayak magang di keperawatan gitu Kak. Semua perawatan yang dilakukan ke Bang Boboy itu Gaby belajar, Gaby rawat dia kan. Mulai dari bersihkan luka, terus sampai ke pemasangan kateter. Gaby belajar dari SMA tuh udah belajar tuh yang kayak gitu. Sampai ke buang air besar, buang air kecil, semuanya makan, semuanya Gaby coba belajar di situ. Kalau dulu dia itu orangnya emosional banget. Tapi sekarang dia udah jauh lebih sabar. Ketika di kejadian ketika dia jatuh, dia lagi jadi orang yang sangat jaya gitu kan. Egonya lagi tinggi, pokoknya lagi di atas semuanya. Dan jatuh itu ngancurin semuanya. Nah dari situ dia mulai membangun, kehancuran itu tuh dibangun per keping-keping menjadi sebuah individu yang baru. Individu yang punya semangat yang baru, punya semangat juang. Bahkan Gaby nggak nyangka dia bisa sampai memimpin organisasi seperti saat ini, kayak gitu kan. Keluargalah yang selalu memberikan semangat hidup dan menguatkan, hingga akhirnya Boboy kembali dapat menata masa depannya meski dari atas kursi roda. Memiliki keterbatasan fisik sejak usia 19 tahun nyatanya tidak membuat Boboy berhenti berprestasi. Meski harus menggunakan kursi roda, tidak berarti dirinya harus berdiam diri meratapi nasib sebagai seorang disabilitas.
Boboih berupaya menjadi manusia yang berguna meski dirinya tidak sempurna. Beberapa tahun setelah kecelakaan, Boboih memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Keputusan untuk melanjutkan kuliah karena termotivasi abah atau ayah yang waktu itu mendaftar sebagai mahasiswa baru di UT. Di Padang itu boleh dibilang frustasi berat. Nggak mau dia keluar kamar, paling duduk di sudut, tidak ngomong, tidak apa. Abah pergi sebentar, dia udah ribut. Abah mesti pulang. Akhirnya pas adiknya tamat SMA, adiknya mau kuliah, mulai tergelitik di sana. Boy, kamu mau ngapain? Adikmu udah mau kuliah atau kamu nggak? Ya kuliah di UT aja kita berduanya. Taruhan kita siapa yang duluan tamatnya. Dokter bilang, Boy katanya, kamu dilahirkan sempurna. Lantas kamu sudah berobat kemana-mana. Sekarang semua kita lihat dari hasil MRI Boboih ini tidak ada masalah lagi. Tinggal kunci kontak yang menggerakkan hanya Allah. Itu dokter-dokter mualaf yang berbicara itu. Kamu minta sama Allah untuk kamu bisa jalan lagi. Sekarang kamu latihan mandiri lagi untuk siap maju terjun ke dunia ramai. Ya alhamdulillah 1 minggu dia sudah menguasai apa yang diajarkan di sana sampai jadi instruktur. Instruktur di rumah sakit itu untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti dia. Dapat telepon dia entah dari mana orang yang berkebutuhan khusus juga. Bang, saya udah nggak kuat bang, tolong abang cari saya katanya. Dengan sendiri dia pergi bawa mobil pergi ke Solo sana mencari orang itu yang sudah di tempat tidur juga. Akhirnya orang itu mau keluar lagi, mau bergaul lagi dengan orang. Nggak bilang-bilang dia berangkat sendiri ke Solo bawa mobil sendiri. Selama 2 semester kuliah bersama abah, Boboih lah yang mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan dosen. Hingga pada akhirnya, abah sengaja berhenti kuliah karena melihat Boboih sudah bisa mandiri dan mulai semangat menjalani hidupnya sebagai seorang mahasiswa. Jadi abah datang ke kampus waktu itu di Universitas Terbuka, dibawa saya, dia daftar, saya didaftarin juga. Jadi kami waktu itu sempat kuliah 2 tahun bareng-bareng gitu. 2 tahun bareng-bareng, ikut masuk ke kelas, ikut ujian, itu papa itu. Jadi sampai akhirnya ya udahlah. Akhirnya kan saya udah bisa beradaptasi juga untuk kuliah lagi sendiri, macam-macam gitu sendiri. Saya juga keberatan karena ternyata papa ini tugas-tugasnya malah dilimpahkan ke saya gitu. Malah yang ngerjain, udahlah apa nggak usah ikut kuliah gitu. Akhirnya saya lanjutkan kuliah saya sendiri sampai akhirnya selesai pada tahun 2020. Berkat ketekunannya, ia berhasil lulus dengan IPK terbaik 3,8. Tidak puas sampai S1, Boboih kembali melanjutkan pendidikan S2 hingga saat ini memiliki gelar Magister Hukum. Boboih adalah Ketua Nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Padang. Pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas 2021 di Papua, NPC mengirimkan 45 atlet untuk mengikuti 9 cabang olahraga yang dipertandingkan. Memboyong puluhan atlet disabilitas ke provinsi paling ujung Indonesia itu tidaklah mudah. Namun berkat kerja keras dan keyakinan, NPC Kota Padang akhirnya berhasil meraih beberapa medali yang menjadi kebanggaan pemerintah kota. Alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah ada sekretariat sekarang. Sekretariat ini kita optimalkan, kita gunakan semaksimal mungkin untuk kawan-kawan latihan, untuk kawan-kawan beraktivitas, berkreasi, dan tidak terbatas di olahraga saja. Semoga
kita kembangkanlah bersama-sama sekretariat ini gitu. Dan kalau bisa kita juga cari lagi anggota-anggota lain, bibit-bibit atlet lain ke depannya. Ini ada Nanda, ada Hengki, ini baru-baru. Terus di sini ada Farid yang kemarin di Papua dapat medali perak. Kak Isil sendiri kemarin ada mendapat medali perunggu. Firman juga medali perunggu kemarin. Pelki turun tapi belum rezeki kemarin ya kan? Ya, Firman sama Farid mohon dibantuan juga untuk teman-teman ini nanti bimbingannya ke depannya bagaimana. Awalnya ketemu dengan Abah Boboy di suatu kegiatan UMKM, disitulah dikenalkan kalau ada organisasi disabilitas dan juga ada organisasi olahraga untuk disabilitas yaitu NPC. Boboy memotivasi tidak hanya sekedar dengan kata-kata, tapi dia melakukan. Jadi kita melihat dan kita juga melihat hasilnya kemarin waktu 2019 sempat meraih 3 emas gitu cabur atletik. Jadi sejak kita ada motor roda 3, kita sering mengunjungi teman-teman yang masih menutup diri. Jadi kita kunjungi, kita ajak bergabung gitu. Apalagi untuk di NPC ini. Jadi mereka bisa berprestasi juga. Dulu National Paralympic Committee atau NPC Kota Padang hanyalah sebuah organisasi yang tidak memiliki pergerakan berarti. Tapi kini NPC menjadi wadah bagi kaum disabilitas untuk menyalurkan hobi, bakat, atau hanya sekedar berkumpul bertukar pikiran untuk saling menguatkan. Kepedulian Bang Boboy itu menurut Tasya keren banget sih sama teman-teman disabilitas yang mau diikut pelatihan. Nah itu Bang Boboy itu nyari itu teman-teman disabilitas kemana-mana untuk ikut pelatihan supaya ada yang mereka kerjakan. Kalau mereka bisa berolahraga, ayo sini kita latihan olahraga. Cuman ya memang saat ini kita seadanya. Nah tapi bagusnya orang tuh semangat mereka yang awalnya. Bahkan itu prestasi yang luar biasa sih kemarin tahun 2021 kita ke Papua. Nah itu baru pertama kali Sumbar membawa 101 kontingen ke Peparnas. Padahal sebelumnya itu cuma dibawa 10 berapa gitu. Nah itu kayak perjuangan kita karena kita udah ngajak teman-teman nih untuk latihan olahraga. Tapi mau disalurkan kemana? Mereka juga punya hak untuk pergi di ajang nasional. Nah Bang Boboy itu berjuang banget supaya bisa ngajak teman-teman ini bertanding di tingkat nasional. Jadi saya memandang dunia disabilitas ini kayak gimana saya melihat perjuangan mereka yang awalnya kita nggak tahu nih gitu kan, kita cuma memandang sebelah mata, ternyata mereka punya perjuangan yang jauh lebih besar daripada kita. Dan mereka itu bahkan memperlakukan kita tuh baik banget, tulus banget, dan yang kayak akhirnya tersentuh gitu. Dan akhirnya bersahabat sampai sekarang sama teman-teman disabilitas. Memang tidak semua disabilitas bisa saya temui gitu kan, tapi saya mengenal apa jenis-jenis disabilitas. Mereka itu ada di lingkungan yang sangat kompleks, mereka berjuang, mereka juga pengen punya kehidupan yang normal, dan ya begitulah kehidupan normal mereka, dan kita harus menghargai itu semua. Hidup harus terus berjalan karena tidak ada alasan untuk berhenti. Begitu juga dengan kehidupan seorang Boboy. Agar hidupnya lebih bermanfaat dan tidak terbatas hanya di kursi roda, Boboy memutuskan memodifikasi mobil, motor, bahkan sepeda agar bisa dikendarainya. Assalamualaikum Cu. Salam. Weh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Cu. Apa kabar? Banyak job sekarang Cu. Ya, alhamdulillah. Boboy ada ini sedikit Cu. Kalau bisa Uncu tolong Boboy dikit.
bikin sepeda cu untuk disabilitas cu, roda 3. Kira-kira konsepnya seperti apa gitu? Konsepnya sepedanya ini didayung pakai tangan cu di depan, jadi penggeraknya di roda di depan cu. Nanti kita makainya tuh sambil tiduran atau duduk gitu cu. Oke. Ada Kira-kira nih, desainnya acuannya? ada nih cu, Oke. desainnya ada. Oh ya, berarti ini kira-kira acuannya gitu ya? Iya, kira-kira ini acuannya cu. Bisa. Nanti kita bikin konsep kita sendiri. Nanti kita bikin. Ya, jadi ini sebagai acuan ya boleh ya? Nah, kalau ini kan karbon cu, nanti kita bikinlah pakai bahan yang ada di kita gitu. Pokoknya seringan mungkin dan Seefisien mungkin. efisien mungkin bisa kita pakai nanti. Anak pertama dari 2 bersaudara ini juga memotivasi teman-temannya untuk memiliki kendaraan khusus ini agar tidak bergantung lagi pada orang lain. Tidak puas mengikuti pertandingan olahraga cakram, lempar lembing, dan tolak peluru, Boboy juga akan mencoba olahraga sepeda khusus disabilitas. Sebelumnya disabilitas kan masih dianggap sebelah mata di Kota Padang yang Boboy rasakan. Pada tahun 2019 waktu itu teman-teman belum pernah menerima yang namanya bonus setara dengan atlet pada umumnya. Waktu itu Boboy coba koordinasi dengan wali kota, dengan Dispora dan yang lainnya. Alhamdulillah waktu itu usaha Boboy sama tim waktu itu berhasil dan sukses. Jadi mulai saat itu disabilitas sudah mendapatkan penghargaan yang setara di bidang olahraga di Kota Padang. Itu yang pernah Boboy lakukan untuk teman-teman disabilitas. Pada tahun 2018, Boboy memiliki beberapa galeri batik dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Namun saat COVID-19 melanda Indonesia, usaha tersebut vakum. Cobaan itu tidak membuat Boboy patah arang. Bersama adiknya, kini Boboy kembali membangun usaha batik tanah liat untuk menopang perekonomiannya. Gaby sebagai desainer dan Bang Boboy juga desainer, tapi Gaby lebih ngarahin Bang Boboy ke konsepnya kira-kira ke arah mana. Karena yang lebih ngerti apa sih motif-motif yang lagi happening tentu perempuan kan Kak. Kalau ada pameran Bang Boboy pergi, kalau ada event-event fashion show pun Bang Boboy pergi gitu. Dan kami masing-masing, Gaby mengeluarkan karya Gaby, Bang Boboy mengeluarkan karyanya gitu kan. Dia kan sebenarnya orang yang suka bergaul ya Kak, suka keluar gitu. Ketika dia memunculkan dirinya lagi ke depan publik, dia akan senang lagi. Dia merasa, wah ini saya yang sebenarnya, saya bisa dilihat oleh publik. Prestasi Boboy di bidang mendesain batik sudah tidak diragukan lagi karena beberapa kali pria kelahiran Bukit Tinggi ini mendapat penghargaan di tingkat nasional. Boboy pernah mengikuti Indonesia Modest Fashion Week 2019 di Jakarta. Desain batik dengan tetap mengedepankan motif asli Minangkabau yang dikombinasikan dengan lukisan hasil kreativitasnya membuat batik yang dihasilkannya berbeda dengan batik lainnya. Kan untuk konsep produk terbaru kita ini kita mau ngambil Sumatera Barat tapi dari versi yang lainnya, yaitu kita ambil Mentawai kan Bang ya? Iya. Kira-kira Abang udah ada konsep belum ya Abang untuk konsep Mentawai kita? Iya, kalau untuk abang sih gimana kalau nggak kita angkat konsep daun puring? Daun puring itu iya. gimana? Daun piring itu daun yang dipakai untuk kostumnya orang Mentawai. Daunnya kan warna-warni gitu. Terus kita kasih juga motif-motif lain seperti motif tato dan sebagainya gitu yang dari Mentawai gitu. Karena pakaiannya ini awalnya mereka pakai daun, sekarang kita turunkan ke batik gitu. Oh iya, keren Bang, keren. Oke,
Berarti ini daun puringnya. Daun puringnya, nah ini konsep tatonya. Ini konsep tatonya. Konsep tatonya. Oke. Karena ada etnik Mentawainya pun jadi bagus. Tradisional, natural banget ya Bang ya. Ya kan belum banyak yang mengangkat motif tato Mentawai ini jadi batik ya kan? Iya, iya, iya. Kehidupan setiap insan akan melalui beragam peristiwa suka maupun duka. Bagi yang mampu menjalaninya dengan baik, tentunya akan menemukan makna hidupnya. Kehidupan yang sempurna adalah dambaan setiap insan, begitu juga dengan Boboiy. Jangan pernah berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan menjadi orang yang lebih kuat. Musibah yang dihadapi Boboiy tidak membuat ia kehilangan harapan. Karena ia sangat yakin Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidupnya. Kedepannya Gaby harap Bang Boboiy akan tetap menjadi orang yang seperti ini, penuh semangat juang, baik sama semua orang, dan juga sukses ke depannya. Alhamdulillah, doa saya kamu walaupun begini kamu masih berguna buat membangkit semangat orang-orang yang berkebutuhan khusus. Lanjut nanti. Itu doa yang saya berikan. Yang saya sampaikan ke teman yang baru jadi disabilitas itu, jangan lama-lama denial, jangan lama-lama putus asa. Segera terima keadaan karena waktu nggak bisa dikembalikan. Tapi kalau misalkan sudah nggak denial orangnya, yang saya tekankan pertama kali adalah kemandiriannya harus nomor 1 dulu. Karena kalau nggak mandiri pasti akan jadi beban di keluarga.